Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya harap Anda semua sehat dan gembira selalu. So guys, uh, sebelum itu saya harap Anda semua duduk dalam rumah karena kita sekarang ini berada dalam pandemik COVID-19. So jadi kali ini saya akan berbicara lah tentang satu lagi topik yang menarik, yaitu siapakah pengikut Imam Al-Mahdi. So guys, sebelum kita menghuraikan apa ini, siapakah pengikut Imam Al-Mahdi ini, saya ingin mengatakan sesuatu lah. Video ini bukanlah apa orang bilang 100% benar. Ini hanyalah saya punya pendapat dan hasil daripada saya punya apa yang saya baca dan apa yang saya dengar melalui ceramah-ceramah ulama-ulama, ustadz-ustadz, dan dari situ saya keluarlah saya punya pendapat, kesimpulan saya lah, lebih kurang begitu. So guys, saya harap Anda semua tidak ambil ini bulat-bulat, tidak menerimanya bulat-bulat. Ini hanyalah pendapat saya saja. So guys, itu saya. So kita mulakan. Sebelum kemunculan Imam Mahdi ini, pengikut Imam Mahdi dulu muncullah. So guys, mungkin ramai di antara kita yang ingin menjadi sebahagian daripada pengikut Imam Al-Mahdi. Saya baca ini saja apa yang saya tulis. Ketika munculnya Imam Mahdi yang sebenarnya. So guys, sebelum dalam video ini saya akan memberilah saya punya pandangan dan pendapat saya tentang siapakah pengikut Imam Al-Mahdi yang sebenar-benarnya melalui apa yang saya pikir, apa yang saya telah pelajari sebelum ini lah, apa yang saya ada baca gitu. So guys, sebelum tuh kita baca dulu hadis-hadis Nabi berkenaan dengan pengikut-pengikut Imam Al-Mahdi. So guys, sini ada saya tanda dalam buku yang saya ada baca. So hadis yang pertama, dia jawab sinilah, daripada Abdullah bin Mas'ud berkata, semasa kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba sekumpulan pemuda dari Bani Hashim datang. Ketika Rasulullah SAW melihat mereka, kedua-dua mata baginda berlinangan air mata dan raut wajah Rasulullah SAW berubah. Maka aku berkata, kami melihat kepada wajah kamu kesedihan yang membuat kami gelisah. Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya kami ahli bait Allah Subhanahu wa taala memilih akhirat untuk kami daripada dunia. Dan sambung lagi, dan sesungguhnya sepeninggalanku keluargaku akan menemui bencana-bencana dan pengusiran, sehingga datang suatu kaum dari arah timur. Sehingga datang suatu kaum dari arah timur, bersama-sama mereka adalah bendera berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan namun tidak diberi. Lalu mereka memerangi dan mendapat pertolongan, sehingga mereka diberi apa yang mereka minta. Tetapi mereka tidak menerimanya, sehingga mereka menyerahkan kepemimpinan kepada seorang daripada keluargaku, lalu dia memenuhi bumi ini dengan keadilan, sebagaimana orang memenuhinya dengan kezaliman. Sesiapa antara kamu menemuinya, maka datanglah kepada mereka walau dengan merangkak di atas salji. Sunan Ibnu Majah. Itu yang hadis pertama lah. Hadis yang kedua, ini pun dari Sunan Ibnu Majah. Daripada Thauban, Rasulullah SAW menyatakan, akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaan kamu. Mereka semua adalah putra khalifah. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka berjaya menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam, panji hitam dari arah timur. Lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelum kamu.
Maka jikalau kamu melihatnya, lakukan bai'ah walaupun dengan merangkak di atas salji, karena dia adalah khalifah Allah. Itu hadis yang kedua lah dari Sunan Ibnu Majah. Dan hadis yang ketiga daripada Thauban yang berkata, Rasulullah SAW menyatakan, jikalau kalian melihat bendera-bendera hitam yang datang dari Khurasan, maka datangilah mereka kerana di sana ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Musnad Ahmad. Jadi guys, itu sajalah 3 hadis yang saya jumpa, dan banyaklah penerangan-penerangan dia tentang siapakah pengikut Imam Mahdi ini. So guys, dari ini dari saya punya pendapat lah. Yang pertama, pendapat saya, pengikut Imam Al-Mahdi ini rata-rata dia berumur muda lah, di antara 20 hingga ke 40 tahun ataupun sampai ke 50 tahun begitulah. Di dalam pengikut-pengikut Imam Mahdi ini tiada yang tua. Tiada yang tua, dan di antara mereka semua yang muda-muda dalam lingkungan 20 hingga ke 50 lebih. Macam gitulah kurang. Dan rata-rata pengikut Imam Al-Mahdi ini mereka ini bujang, mereka ini tidak beristri dan tidak mempunyai anak lah. So dalam ini yang dalam itu pendapat saya lah. Dan di dalam kitab Al-Ghaibah Al-Numani, nukilan Syekh Muhammad bin Ibrahim, pengikut-pengikut Imam Al-Mahdi ini dikatakan bahwa jika mereka sesat jalan, tiada yang mencari mereka. Jika mereka sakit, tiada siapa yang melawat mereka. Jika mereka ingin berkahwin, tiada siapa yang menerima. Nah, itu ciri-ciri yang ketiga lah pengikut Imam Al-Mahdi ini. Dan yang keempat, bilangan pengikut Imam Al-Mahdi ini sangat kecil lah, sangat sedikit. Dia diibaratkan seperti kol garam dalam makanan. Makanannya kalau umat kita sekarang mungkin dalam 3 bilion. Jumlah pengikut Imam Mahdi ini mungkin ratusan ribu saja. Sangat sedikit lah. Dan tidak banyak. Itulah pengikut Imam Mahdi. Dia seperti garam dalam makanan. Kol garamnya kecil, butir garam dalam makanan. Dan yang kelima, pengikut Imam Al-Mahdi ini adalah manusia yang sentiasa bangun malam untuk qiyamul lail, bertahajud di malam hari. Dan mereka ini juga sentiasa mendirikan sholat 5 waktu tanpa tinggal satu pun. So itulah ciri yang kelima pengikut Imam Al-Mahdi. Mereka ini sentiasa 5 waktu itu wajib, tidak pernah tinggal, dan sentiasa melakukan qiyamul lail. Setiap malam mereka melakukan qiyamul lail. Itu yang kelima lah. Yang keenam, pengikut Imam Al-Mahdi ini pemuda-pemuda yang bibir dan mulut mereka ini sentiasa bertasbih lah, bertasbih, berzikir, kira-kira masa dan waktu lah. Mereka akan sentiasa berzikir, bertasbih, dan beristighfar lah setiap masa. Dan yang ketujuh, ciri yang ketujuh, pengikut Imam Al-Mahdi ini kehidupan mereka ini sangat sederhana, dan mereka ini tidak mengejar duniawi. Mereka ini tidak langsung memandang nih kekayaan, kemasyhuran, pangkat, kemewahan lah. Itulah ciri-ciri orang yang ketujuh. Dan itulah ciri-ciri pengikut Imam Al-Mahdi secara umum lah. Jadi dari semua ciri-ciri yang saya sebut tadi itu,
pada pendapat saya yang tidak seberapa nilai, saya simpulkanlah bahwa pengikut Imam Al-Mahdi ini adalah yang pertama pemuda-pemudi yang berusia muda, yang tidak mempunyai istri atau anak, atau mereka ini bujang ataupun duda, tidak bekerja. Mungkin mereka ini bukan yang ada pekerjaan yang tetap, ataupun mereka ini penganggur, yang memang kita tahu kalau seseorang tuh tidak ada kerja, dia tidak akan dipandang tinggi oleh sesiapapun. Dan memang itulah, kalau kita tengok macam orang yang tidak kerja, dia tidak akan dipandang langsung lah, sebab dia tidak duit oleh masyarakat lah. Dan kalau macam mau kawin pun, orang-orang yang penganggur nih, lamaran mereka orang nih ditolak lah. Apalagi kalau mau bercinta apa semua, memang ditolak lah. Boleh nampak situ dorang tiada keuangan. Jadi kepada semua yang penganggur-penganggur di luar sana, jangan bersedih lah, orang bilang. Jangan bersedih karena tidak ada kerja, tidak ada keuangan, tidak diterima oleh siapa-siapa. Mulai sekarang, kepada semua penganggur-penganggur, silakan berzikir, bertasbih, melakukan qiyamul lail. Hanya kepada Allah saja kita berserah. Dan saya pun penganggur juga. So guys, kepada mereka, ini pesanan saya kepada yang penganggur. Sebab ini kenapa kita penganggur? Sebab itu peluang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oke, yang kedua, seterusnya pengikut Imam Al-Mahdi ini adalah sangat sedikit. Ada yang mengatakan jumlah mereka hanyalah 10.000, dan ada juga mengatakan jumlah mereka 124.000, sama seperti jumlah para nabi. Allahu alam, saya pun tidak tahu, itu yang melalui bacaan saya lah. Jadi pada pendapat saya jumlah mereka dalam lingkungan ratusan ribu lah. Di masa kemunculan Imam Al-Mahdi, hampir majority lah umat Islam. Ini yang di masa-masa kemunculan Imam Mahdi ini, hampir majority umat Islam tidak menjadi pengikut Imam Al-Mahdi karena mereka terikat dengan urusan duniawi dan menganggap pengikut Imam Al-Mahdi adalah gerakan pemuda-pemuda atau revolusi pemuda-pemuda yang sia-sia dan tidak kekuatan lah. Permulaan di kemunculan Imam Mahdi, tapi selepas itu ramailah yang sedar ingat yang Deni adalah Imam Mahdi, dan ramai yang ikut Imam Al-Mahdi. So selain itu, pengikut Imam Al-Mahdi ini adalah pemuda yang melakukan semua yang diwajibkan dalam agama Islam dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah SWT. Dan mereka ini semua tidak menjauhi segala perkara maksiat. Itulah pemuda-pemuda ini adalah pemuda yang menghidupkan sholat di malam hari. Dan pemuda-pemuda inilah yang dirindui oleh Allah SWT, yang mana gelaran mereka adalah Al-Ikhwan. Pada mereka-mereka yang penganggur, lakukan sholat malam, buat benda yang bagus-bagus, buat benda yang disukai oleh Allah dan jauh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kita akan dapat gelaran yang Allah SWT, gelaran daripada Nabi Muhammad SAW yang kita dapat adalah Al-Ikhwan, saudara. Kalau dalam bahasa Melayu dia saudara. Untuk mengakhirilah video saya kali ini, marilah kita sama-sama berdoa agar diri kita termasuk dalam pengikut Imam Al-Mahdi yang sangat sedikit lah,
yang bila kemunculan Imam Mahdi. Banyakkanlah kita punya amalan, banyakkanlah kita punya bacaan Al-Quran, dan kita kasih tingkatkanlah kita punya keimanan. Karena jika semboyan telah berbunyi, maka terimalah semboyan itu. Kita sudah bersedia dari segi kita punya rohani. Kalau semboyan itu telah berbunyi. Oke guys, saya harap Anda semua apabila melihat video ini, menonton video ini, akan dapat sedikitlah info apa-apa sajalah yang membawa kepada kebaikan lah. Dan saya harap Anda semua jaga kesehatan saat kita sekarang berada dalam pandemi COVID-19. So guys, segala yang buruk itu dan yang tidak baik dan segala kesalahan yang ada dalam yang terkeluar dari mulut saya di video ini, saya minta maaf. Dan jika ada yang tersalah maklumat apa yang saya sampaikan di sini, saya minta maaf. Segala yang buruk dan tidak baik dan jahat itu datang daripada diri saya sendiri, dan segala yang baik sempurna itu datang daripada Allah SWT. So guys, kita berjumpa lagi di video yang akan datang dan tajuk yang selain dari ini. So guys, itu sajalah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacah.